apakah bisa suara dan gambar saya apakah bisa diterima dengan baik? Bisa, Halo? Bapak. Bisa, Ya, Bapak. jelas ya. Baik, teman-teman, mari kita awali perkuliahan kita dengan sama-sama kita berdoa, ya, mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman yang beragama dan Muslim, silahkan Anda dapat berdoa dan menyesuaikan dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Baik, teman-teman sekalian, pada pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya, yang mana sudah hampir ya, 1 minggu ya kita melaksanakan long weekend ya. Jadi di Selasa yang cerah ini mudah-mudahan kita diberikan semangat, diberikan energi yang baru ya, bisa menyelesaikan segala aktivitas dan pengabdian kita. Baik teman-teman sekalian, eh, terkait dengan materi atau topik tema dari pertemuan ini, kita akan berbicara tentang induksi ya, penalaran induktif ya. Mari sama-sama kita lihat. Saya izin melakukan share screen ya. Oke, oke. Ya, bisa terlihat teman-teman. Bisa, Bapak. Oke. Baik. Eh, Pada pagi hari ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang eh, relevan apa namanya penalaran dari induktif ya. Ini merupakan relevansi kausal sebab akibat metode Mill dan plausibilitas hipotesis ya. Mampu ini diharapkan ya mampu menganalisa, mari ya, mampu menganalisa hubungan kausal, ya, menerapkannya dengan metode-metode induktif. Ya. Nah, oke. Baik, selama kurang lebih 2 SKS ke depan, ya, eh, 50 menit sampai 60 menit kita akan berbicara tentang penalaran induktif yang tentunya sekali lagi mohon maaf teman-teman kita harus melakukan ini ya dengan metode ceramah, dengan metode textbook karena memang di dalam eh, slide ini terdiri dari berbagai macam eh, teori-teori textbook atau juga definisi-definisi yang bisa kita eh, bisa kita serap manakala kita melaksanakan atau melakukan perkuliahan dengan eh, bisa mengikuti metode cerapa ini. Mohon izin ya, saya mencoba untuk membantu, mencoba untuk memfasilitasi Anda memahami materi ini. Jadi kalau saya coba eh, melihat ya perbedaan antara klausal, ya, relevansi klausal, klausal itu sebab akibat ya, dan juga statistik yang pertama. Jadi kalau saya melihat, coba kita bayangkan bahwa kita sedang duduk di sebuah ruang kelas, ya, lampunya terasa hangat, ya, hawanya dingin karena AC ya, 2 PK ada ya, satu kelas 2 AC, dan kita saya menjelaskan tentang ada yang dinamakan sebuah teori ya, dinamakan ini teori Ivan Pavlov ya.
Ivan Pavlov itu menarik ya kalau kita bicara ini sebuah teori psikologi, tapi juga di dalam teori-teori lain sangat relevan ya. Jadi di dalam teori Pavlov ini ya, ini bagaimana kita bisa ya mengetahui, ya, mengatur bahwa anjing itu bisa saja dia makan dengan nafsunya, tapi anjing itu juga bisa kita atur, bisa kita setting, ya, setting untuk mengetahui perilaku anjing. Jadi di sini kita bisa melihat ya, antara relevansi ya, apa namanya kausal ya sebab akibat dan relevansi statistik data-data. Ya, mari kita coba selami perlahan-lahan ketika kita mencoba untuk ya memahami eksperimen teori Ivan Pavlov ya. Ketika seekor anjing ya, diberi makan setiap lonceng dibunyikan ya. Jadi ketika dibunyikan lonceng 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 katakan 3 kali ya, dia baru kasih makan. Awalnya dia nggak tahu. Awalnya dia diberikan makanan ya sembarang gitu, kapan saja dia dikasih makan dia makan, dikasih makan dia ngiler, apa namanya mengeluarkan air liurnya tuh, makan. Nah, kemudian si Ivan Pavlov ini mencoba membuat interval gitu loh. Ketika dia di jam 7 pagi dibunyikan lonceng. Awalnya si anjing tidak 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 mengetahui itu. Lonceng ini apa? Kan gitu kan. Tanda apa? Dia tidak belajar, tidak mau tahu. Namun si Ivan Pavlov ini mencoba ketika ya misalkan jangankan anjing lah, kucing lah binatang piaraan Anda. Ketika diberikan lonceng, diberikan sign tanda, diberikan stimulus ya, respon, kasih makanan. Pada awalnya tidak mengetahui. Ya. Namun itu terus berlanjut, terus ya. Ketika diberikan lonceng, ya makan. Ya kan? Hari berikutnya, ketika diberikan lonceng, dia makan. Bahkan di dalam eksperimen Ivan Pavlov, dia diberikan lonceng sebanyak 4 kali untuk membedakan apakah si anjing ini hanya mendengarkan lonceng atau mulai berpikir. Lonceng sekali diemin, lonceng 2 kali dia tidak datang, sampai 4 kali. Gitu. Itu berlangsung terus menerus. Nah, kemudian ya, pertanyaannya adalah apakah lonceng itu dapat menyebabkan air liur atau eh, fakta nafsu makan? Nah, di sini kita lihat bahwa sebuah perilaku, kalau di dalam dunia pendidikan ini dinamakan teori perilaku ya. Jadi perilaku manusia, makhluk hidup sekalipun, ini contohnya di anjing ya, itu ketika dibiasakan ke dalam sebuah kedisiplinan, mereka akan menerjemahkan hal tersebut sebagai sebuah kebiasaan. Itu kalau di dalam teori relevansi dalam dunia pendidikan. Tapi kalau dalam kondisi konteks kita belajar berlogika, dikatakan bahwa ada memiliki statistik. Ya, ketika hari pertama katakan nggak kedengaran, ya, hari kedua tidak ada perubahan perilaku, mungkin seminggu baru kita lihat.
Oh, perubahan perilaku anjing ini mengaitkan dari dua kejadian yang berulang secara berdampingan. Dan belum dikatakan sebab akibat. Kenapa? Dari pertama kan belum. Namun, relevansi kasualnya aja, kausalnya adalah sebuah lonceng yang menyebabkan makanan datang. Sehingga yang menyebabkan faktor anjing ini ketika di lonceng, koneng, 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 dia berpikir. Logika dia berpikir, logika seorang anjing berpikir bahwa ketika ada lonceng 4 kali pasti makanan datang. Nafsu makannya keluar, air liurnya keluar. Suatu saat ketika kita membunyikan lonceng selama 4 kali, anjing itu pasti datang nggak? Kayak sah setelah setelah kebiasaan ini berjalan. Eh, pasti datang Pak, soalnya kan kayak udah terlatih juga sama Udah terkode ya. ownernya. Sama kayak kita punya kucing itu disuruh buang pupnya ada yang diajarkan di toilet, ada yang diajarkan ke tempatnya kan gitu ya. Nah, padahal kita nggak memberikan makan, tetapi kode itu bisa memainkan logika dia. Apa ya bahasa beranjing dia atau bukan ya? Kepada seekor anjing. Karena apa? Terbiasa. Terbiasa mendengarkan lonceng sebanyak 4 kali, pasti ada makan. Ini yang kita akan pelajari, gitu lah, bahwa ketika faktanya bunyi lonceng, minimal anjing itu air liurnya keluar, ya kan? Nah, kalau secara statistik bisa diamati, ketika dibunyikan lonceng di bahkan hari ketiga lah umpama, hari ketiga, oh, air liurnya keluar. Ya, itu bisa diamati tuh hari ketiga di lonceng ketiga kasih keluar air liurnya kasih makan. Hari keempat dan seterusnya, katakanlah sampai sebulan. Itu secara statistik. Namun kalau secara kausal, belum tentu bunyi lonceng itu tidak secara alamiah mengandung sifat yang memicu air liur. Memang bunyi lonceng bisa memicu secara langsung perkembangan air liur si anjing. Enggak. Tidak ada hubungan biokimia antara getaran udara di lonceng dengan produksi air liur di tubuh anjing. Nah, ini kita harus bisa membedakan. Gitu. Ini bersifat korelasi kah atau kausalitas? Korelasi itu sejalan atau tidak? Gitu. Lawang lonceng itu getarannya dari udara, getaran suara, kok bisa menyebabkan air liur? Gitu loh. Kok katakanlah kita ya, ketika sedang diet gitu kan, kita coba jam 12 makan, mau mau apa namanya, mau buka puasa umpamanya maghrib gitu ya. Ketika mau buka puasa udah kepikiran kan, aduh segernya tuh es kan begitu lah. Padahal nggak ada hubungan tuh imsak atau buka puasa. Nah, ini kita harus bisa membedakan, buka puasa itu memiliki korelasi atau kausalitas. Gitu. Contoh ya, ini berkaitan dengan apa namanya, materi yang lalu. Bagaimana kita bisa melihat korelasi atau kausalitas? Misalkan setiap kita melihat mendung, apakah mendung itu menjadi kausalitas akan turun hujan? Kemudian sering kita lihat pepatah ya, quotes ya, rajin pangkal
Rajin pangkal apa KS? Rajin pangkal, Pangkal kaya, Pak. Sukses. ah, pangkal pandai. Kalau hemat pangkal kaya. Apakah orang yang rajin belajar selalu mendapat IPK tinggi? Apakah itu kausalitas penyebab atau korelasi berhubungan? Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita minggu lalu ya terjadi sesat pikir, hemat pangkal kaya. Ah, belum tentu itu pemikiran zaman dulu. Saya semalam, saya curhat ya. Saya semalam sampai tracing YouTube-nya pesulap merah, bro. Ini real ya, semalam nih sampai istri saya agak cemberut ya. Ini orang ngeliatin pesulap merah buat apa? Karena saya mencoba men-tracing kasusnya pesulap merah dengan bagaimana sih ahli supranatural itu mencoba untuk memutarbalikkan logika masyarakat Indonesia. Tahu kayak pesulap merah. Waktu itu saya sempat penasaran juga Pak yang katanya dia ngebongkar santet itu ternyata ada triknya terus juga kayak pakai susuk gitu juga dibohongin ternyata. Green. Artinya apa? Bagaimana seorang pesulap merah mau mengedukasi logika. Logika yang benar. Contoh, tidak selamanya kalau mendung itu pasti hujan. Tidak selamanya kalau orang sakit tidak ada gejala-gejala yang secara klinis bisa dideteksi itu disimpulkan kena santet. Tapi kan masyarakat Indonesia dengan latar belakang animisme dan dinamismenya percaya ketika ada sebuah minyak yang apa namanya digesek-gesekkan keluar asap dianggap sakti, sebuah penyakit dipindahkan ke binatang. Nah, ini saya mencoba untuk mengkorelasikan ya materi ini dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu saya coba tracing tuh. Jadi apa namanya tugas kita bersama kalau kita melihat bangsa Indonesia ingin eh, berusaha bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua ini kan baru asumsi, baru hipotesis. Semakin banyak Anda makan gorengan, maka semakin tinggi kolesterolnya. Berapa persen? Kan banyak faktor. Logikanya itu. Tetapi filsafatnya, gorengan ini minyaknya berapa kali goreng yang bisa menyebabkan kolesterol. Gitu loh. Ketika Anda belajar, maka nilainya akan lebih baik. Nilai ujiannya. Nah, belajar apa? Dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi statistik data-data itu dengan hubungannya. Gitu loh. Jadi seperti itu ya. Ketika bicara eh, teori Van Pavlov, kebenaran itu bisa saja terjadi karena eh, relevansi statistik atau relevansi kausal. Mengapa terjadi? Gitu. Apakah mekanisme yang menghubungkan A dan B? Nah, itu kalau kita bicara sebab akibat ya kausal. Apakah getaran di dalam eh, lonceng itu dapat mempengaruhi produksi air liur, enzim? Apakah produksi air liur itu dapat dirangsang di telinga? Nah, itu kan banyak sekali. Gitu loh. Misalkan di sini, di dalam slide, ya, seorang ibu menggambar bujur sangkar untuk anaknya. Gitu loh. Kenapa itu disebut bujur sangkar?
Bagaimana esensi atau definisi dari sesuatu? Kenapa disebut bujur sangkar? Nah, kalau kalau orang Jawa Barat bujur tuh bokong loh. Kenapa kok tiba-tiba dibilang bujur? Ada sangkarnya. Ini kan bagaimana kita mencoba nih ketika manusia melangkah ke dunia pemikiran yang sudah ya tua sekali ya. Ketika kalau kita melihat para filsuf-filsuf zaman Yunani kuno ya, bicara tentang apakah bumi itu bulat atau kotak. Contoh ketika eh, kemarin sampai tadi pagi sebelum kelas ini jam habis subuh saya coba melihat ya bagaimana pembuktian pesulap merah dengan kasusnya Gus Samsudin yang di penjara itu. Akhirnya terbukti dia melakukan penipuan ya. Ketika seorang maaf ya kalau saya salah menafsirkan ya, Ujang Gustami yang mencoba melakukan duel dengan para dukun-dukun, dia bermodalkan sholawat, mediasi ruh kan begitu kan. Ternyata motivasinya seorang Ujang Gustami ya, konten kreator, mencoba untuk mensosialisasikan bahwa masyarakat harus percaya dengan sholawat. Karena dengan sholawat bisa melawan hal-hal yang goib. Di satu sisi betul, tapi bagaimana kita secara logika masyarakat Indonesia bisa memahami atau justru malah menyesatkan. Nah, dari pertanyaan di atas kembali ke ibu nih tadi, kan kenapa itu disebut bujur sangka? Ini pertanyaan dari anak-anak PAUD ya, anak saya ada yang masih kecil ya. Kenapa ibu dapat menggambarkan? Bagaimana ibu menggambarnya? Gitu loh. Dan dari apa gambar itu dibuat? Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini untuk bagaimana Anda mencoba untuk berpikir kritis, mencari penyebab, penyebab formal, ya, final, efisien dan material, yang gitu. Formalnya apa? Ya, dikatakan sebagai buncur sangkar, ya, memiliki sisi yang panjangnya sama dengan sudut yang sama. Itu definisi formal. Tapi bagaimana finalnya untuk apa ibu menggambar bujur sangkar? Ya untuk mengajarkan kamu. Gitu. Dari apa? Jadi kita harus minimal ini. Atau sering kita dengar 5W1H. Ada seperti itu kan ya. Bagaimana, dari apa? Sehingga kita bisa melihat ya, hakikat. Ya. Kalau kita melihat dari penyebab formal, hakikat pertanyaan, mengapa disebut bujur sangkar? Karena bentuknya memenuhi definisi bujur sangkar. Mungkin definisi bujur sangkar itu memiliki empat sisi yang sama panjang dengan sudut-sudutnya 90 derajat. Itu definisinya. Gitu. Misalkan, kenapa dibilang segitiga sama sisi? Sama tuh, memiliki eh, bukan empat sisi, tapi tiga sisi yang sama panjang dengan sudutnya segitiga sama sisi itu berapa derajat itu? Gitu. Jadi ini yang menyebabkan. Dan untuk apa? Kenapa ibu menggambar bujur sangkar? Karena ingin mengajari. Jadi untuk apa tuh bicara dengan tujuan. Jadi pertama kali Anda harus bisa menguraikan definisinya. Tujuannya apa? Gitu loh. Ya misalkan tujuannya untuk eh, mengajarkan kamu bentuk-bentuk geometri. Kalau disuruh makan ya biar kenyang kan gitu. Kenapa sih harus makan? Nah kayak anak saya ya adik. Kenapa sih adik harus makan? Biar tinggi deh.
biar nanti adik sama sama kakak gitu loh. Seperti semalam, contoh nih, soal maaf ya, saya contoh pribadi. Ketika anak saya yang kecil, kenapa sih adik harus apa namanya ngaji? Nah, saya sekolah, bukan sekolah kan ya, ada kayak setelah maghrib itu ada guru yang mengajarkan ya. Nah itu semalam dia nggak mau gitu loh, sampai nangis. Kadang-kadang kita nggak bisa tahu. Oh, ternyata ketika kita berpikir luas, bukan dia males, yang nggak tidur siang dia ngantuk. Kita aja kalau udah ngantuk, boro-boro konsentrasi, mikirnya nggak bisa. Jadi terkadang kita, ya nanti Anda nih sebagai calon orang tua nih, kita harus bisa masuk ke dalam logika anak kita. Kalau zaman dulu kan, zaman saya kecil ya, ketika nilainya jelek itu dimarah-marahin. Tuh, kenapa kamu dapat nilai merah? Tapi tidak memaksimalkan nilai yang baik. Karena apa? Potensi minat yang bakat itu yang dinilai terbaik. Contoh nih, maaf ya kayak saya. Contoh katakanlah kayak saya, nilai matematikanya 5, nilai bahasanya 9. Nah, kalau zaman dulu yang dimarahin tuh kenapa harus dapat 5? Bahkan sampai sekarang mungkin berpikir bagaimana menutupi kelemahan limanya itu. Tapi tidak tidak mencari ya penyebabnya 5, minat dan bakatnya seperti apa. Mungkin Kaisa tidak menyukai hitung-hitungan, tetapi bisa membuat novel, bisa membuat cerpen, bisa apa nama, mendeskripsikan sebuah berita. Minat dan bakatnya menjadi presenter, tidak menjadi teknik sipil. Akan seperti itu. Nah, ini kita harus berubah. Bagaimana kita mencoba untuk apa namanya eh, berpikir secara logika, syarat-syaratnya, gitu loh. Ya, syarat-syarat dari berpikir kausal, ya, bahwa kita harus memahami tidak semua hal yang terlihat berhubungan dengan sebenarnya. Tidak selamanya mendung itu kan hujan. Banyak hal di dunia yang tampaknya berhubungan, berkorelasi, tetapi hanya kebetulan, hanya statistik, gitu loh. Maka syarat-syarat yang harus dipenuhi agar eh, sesuatu merupakan kebenaran, gitu. Syarat-syaratnya ini kalau kita baca sebentar. Nah, bagaimana kita melihat parsialnya secara lengkap, bagian-bagiannya? Syarat perlu suatu efek, suatu faktor yang diperlukan namun tidak cukup untuk sendiri. Ya, ketika kita ingin membakar, nah contoh api, ya, membuat percikan api, menyebabkan api. Kalau tidak ada oksigen dan kayu yang kering, tidak akan terjadi. Coba Anda membakar kertas, tapi kertasnya basah, gitu loh. Ketika kemarin saya cerita ke ada contoh ya, cinta saya bagaikan seekor apa buah api yang terbakar hangus oleh eh so- eh, se, sebatang kayu yang terbakar hangus oleh api. Nah, kalau kayunya basah, kita harus lihat, mencoba berpikir secara lengkap, mengkombinasikan semua penyebab parsial. Ini nggak bisa cuma dari satu sisi, tidak semuanya sesuatu yang dibakar itu dengan api akan terbakar. Kalau kita kemarin ya, kita bicara tentang listrik yang padam, lampu yang mati, bukan berarti listriknya semua mati. Bisa jadi saklarnya, bisa jadi lampunya.
bisa jadi tokennya gitu ya. Kemudian bicara tentang dimensi syarat-syarat kausal ya tentang dimensi parsial secara lengkap, kita berbicara dimensi dekat dan jauh. Ya, penyebab dekat secara langsung, ya. Peristiwa yang persis mendahului efek secara langsung. Ya. Misalkan kebijakan kepala suku yang mengungsikan warga saat ada serangan, ya. Atau secara jauh, kepulan asap dari kejauhan menandakan musuh mendekat. Jadi kita berbicara logika. Contoh, misalkan kalau di militer gitu ya, itu ketika tugas di hutan, ya, katakanlah di Papua, itu kalau mau mandi nggak boleh pakai sabun. Bukannya kita nggak mau higienis. Tentara-tentara itu ketika mandi di tengah hutan dia nggak pakai sabun. Kenapa? Kalau pakai sabun, wanginya sabun dan busanya itu yang mengalir di perairan sungai akan terendus oleh musuh. Atau kita ketika ayam berkokok pasti matahari terbit. Sudah pasti nggak tuh, Kayas? Eh, Udah pasti Pak, kecuali ayamnya dilakban mulutnya. Ya tapi kan ketika kita bicara ayam berkokok belum tentu matahari terbit. Siang-siang juga ada yang berkokok. Coba Anda kalau melihat punya kandang ayam. Nggak harus pagi, nggak harus subuh-subuh atau pagi buta. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan itu? Gitu. Bagaimana kita menemukan rantai sebab akibat ya yang menjadi penyebab parsial dan menjadi penyebab lengkap ya. Cara membangun argumen induktif yang kuat. Semakin banyak kondisi kausal yang menyebabkan, maka kuat juga penjelasannya. Gitu loh. Apakah ketika Anda di sebuah pegunungan, di cafe X gitu kan, selalu melihat sunrise? Misalnya cafe X nih terkenal nih dengan sunrise-nya. Apakah setiap hari menemukan sunrise, kayak saya contohkan kayak saja yang online kayak saya. Terus sih Pak, kadang kan bisa berubah-ubah gitu tergantung cuacanya. Iya. Jadi logika itu belum tentu benar. Kalau kita berbicara logika buta, ketika eh, di cafe X itu pasti akan menemui sunrise. Iya, kalau cerah. Kalau mendung, tidak selam. Jadi hipotesisnya tidak selamanya sunrise itu ditemukan di cafe X. Karena kita harus mencari sebab akibat secara parsial, dimensinya jauh, dekat. Ya. Kemudian juga prinsip utama penalaran kausal. Seperti apa kita bisa mendefinisikan penyebabnya dan seperti itulah efeknya. Ya, jadi apa namanya eh, prinsip prinsip kausal seperti itu. Dan jika sesuatu itu dapat dikatakan masuk akal jika kita mencari penyebab sesuatu tersebut itu dengan menelaah apa yang terjadi sebelumnya. Tetapi hanya karena sesuatu yang telah terjadi sebelumnya bukan berarti itu penyebab utamanya. Banyak kita mencari penyebab utamanya. Kalau di cafe X itu pasti mendapatkan sunrise, tapi tidak 100%. Karena Senin, Selasa, Rabu bisa sunrise cerah. Kamisnya mendung, hujan. Jadi
bagaimana prinsip dasar penalaran kausal, ya, sekaligus peringatan agar kita tidak terjebak dalam jebakan berpikir yang menyesatkan. Gitu. Contoh ya kemarin lah, ketika saya contoh, Anda menggunakan Transjakarta setiap jam 7 harus hadir karena bus itu harus jam 7. Suatu saat busnya belum tentu jam 7 harus hadir. Kalau zaman dulu ya, zaman saya kecil, belum ada YouTube, belum ada internet. Itu kalau jam 8 malam itu di Trans TV ada layar emas. Di RCTI baru Trans TV nggak tahu. Pasti jangan jangan layar emas dah. Sampai sekarang mungkin ada ya. Di RCTI itu setiap jam 8 itu pasti film Doraemon. Ya, saya masih merasakan tuh Doraemon dari zaman saya kecil. Jadi setiap pagi jam 8 tuh udah pasti tonton depan TV, nonton Doraemon. Itu bisa menjadikan sebuah kebenaran bahwa setiap hari Minggu pagi jam 8 akan tayang Doraemon. Tetapi bukan sesuatu yang menjadi penyebab utama karena bisa saja ketika 17 Agustus jatuh di hari Minggu, tayangan Doraemon akan kalah dengan tayangan pengibaran bendera dari Istana Negara. Oh gitu. Ya, sebentar. Saya dari tadi ada message belum saya lihat, takutnya penting. Jadi bagaimana kita bisa melakukan prinsip-prinsip penalaran kausalitas. Nah, kemudian masuk ke dalam metode hipotetiko-deduktif. Nah, apa ini? Karena apa ini? Ya. Nah, ini sebuah metode, saya coba baca. Nah, ini sebuah metode yang mencoba untuk kita secara bertahap menarik sebuah kesimpulan, Bang. Ya, di mana eh, metode ini sering kita lakukan ya sebagai seorang ilmuwan, kemudian eh, mengambil kesimpulan dalam medis ya, sosiolog, psikolog yang mencoba untuk menggabungkan filsafat logika kita dengan kenyataannya empiris. Nah ini yang kita lihat ya, secara logika eh, antara pesawat merah nih ya, mencoba secara ilmiah gitu loh. Kenapa kok di dalam kelapa itu bisa keluar banda? Kenapa sih masuk akal nggak sih sebuah penyakit itu bisa dipindahkan ke hewan dibandingkan dengan cara berpikir rasional dan sistematis? Yang kita mulai dari bagaimana kita eh, membuat pernyataan hipotesis, ya, kemudian juga ada deduksi, pengujian, evaluasi, revisi, dan hipotesis baru. Ya, kita untuk memulai hipotesis ya. Kalau kita lihat di sini contohnya, seorang anak ingin menonton Batman. Oh betul tadi ya, saya contohkan Doraemon. Ibunya bilang tayangan dimulai setelah jam berdentang 3 kali. Si anak menggeser jarum jam ke jam 3 agar berdentang 3 kali. Jam berdentang 3 kali tetap tayangan tidak muncul. Nah, ini contohnya kan ketika jamnya itu memiliki lonceng ya. Ketika jam 3 tuh tayangan muncul, tapi jamnya digeser nih. Kan gitu loh. Settingan dirubah. Maka akan muncul nggak? Tidak muncul. Gitu. Jadi eh, karena jam itu bukan penyebab film Batman tayang. Kayak tadi saya contohkan Doraemon itu bukan karena hari Minggu jam 8. Itu hanya jadwal, tapi bukan kebenaran. Bagaimana kita bisa
identifikasi. Gimana sih supaya tidak debat kusir membingungkan? Kita observasi dulu, ya, kondisinya seperti apa. Kemudian kita mencari hipotesis, sebuah dugaan, ya, bukan kesimpulan ya. Hipotesis itu dugaan, patut diduga, baru kecurigaan, yang bukan asal-asalan. Ini dugaan yang terinformasi oleh teori, pengetahuan sebenarnya, logika, atau bahkan observasi awal. Itu hipotesis, gitu loh. Jadi ketika long weekend atau banyak tanggal merah gitu ya. Long weekend itu katakanlah di jalan MBZ atau Puncak macet gitu loh. Nah, itu sebuah hipotesis, dugaan yang terinformasi oleh teori, pengetahuan sebelumnya. Kenapa? Oh, karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya pasti macet. Teorinya, oh tanggal merah pasti macet. Oh malam minggu pasti macet di puncak. Jadi itu baru hipotesis. Gitu. Jadi tidak semuanya. Beberapa minggu yang lalu saya coba ngikut tren ya. Katanya di Gunung Mas itu rame malam minggu. Saya coba sebelum Idul Adha, saya coba. Saya berangkat jam 12 malam ya. Saya coba berangkat, ternyata sepi. Oh, dugaan saya ini puncak sepi karena mau pekan depan mau Idul Adha kali ya. Eh, Lebih saving ya jalan-jalannya. Lebih nanti ketika mau Idul Adha saja keluar rumah. Sehingga jalanan di ya jalanan di puncak itu menjadi sepi. Tapi faktanya ketika sampai di Gunung Mas, saya sampai di Gunung Mas itu jam setengah dua malam, setengah dua pagi, penuh parkiran. Jadi hipotesis yang saya buat itu luntur gitu loh. Jadi setelah saya mengobservasi, kemudian melakukan hipotesis, ya, baru kita memprediksi, oh pasti di puncak pas sepi ini. Ketika ke puncak Mas, saya mencoba untuk uji prediksi. Oh, ternyata mau parkir saja penuh. Saya sempat naik ke hampir mau naik ke Ataun, tapi saya coba lihat situasi karena tujuan saya cuman mengobservasi. Tidak sama anak istri, saya sama adik-adik saya, gitu loh, sama adik saya. Selang berapa menit ada yang keluar, pintu parkir terbuka. Nah, itu kan dari mulai kita mengobservasi, bagaimana kita merumuskan hipotesis, memberikan prediksi, menguji prediksi, sehingga hasil hipotesisnya setiap malam minggu tidak selalu macet, namun di puncak pos tetap penuh. Itu contohnya. Nah, kemudian bagaimana kita mencoba untuk, nah, ini lagi metode persesuaian. Tadi bicara metode hipotesis ya, hipotetiko. Ini yang berikutnya adalah metode persesuaian. Ya, banyak ya, masih banyak ya. Nah, metode ini eh, adalah prinsipnya nih ya, jika X terjadi pada semua kasus ketika E muncul, ya, dan Y adalah satu-satunya kondisi yang memiliki semua kasus tersebut, maka Y kemungkinan penyebab E. Ya, tiga remaja sakit perut setelah berkunjung ke pusat perbelanjaan. Ada Ahmad, ada Zain, ada Amir. Ya, Ahmad makan ikan dan makan nasi. Dia sakit perut, ya kan? Zain makan eh, roti, batagor dan dimsum. Ya, si Ahmad juga makan dimsum. Dia sakit perut. Amir hanya makan cireng dan dimsum.
dia sakit perut. Maka kesimpulan induktif dimsum adalah satu-satunya yang dimakan oleh Ahmad, Zain, dan Amir. Dan setelah makan itu mereka sakit perut. Maka kemungkinannya penyebab sakit perut adalah dimsum. Gitu loh. Nah, ini hati-hati. Ada kemiripan tersembunyi, ada faktor lain yang tidak tercatat. Bisa jadi minumannya sama, bisa jadi kebersihannya, nah, banyak faktor. Bisa jadi penyajiannya, dan juga ada kebetulan. Gitu loh. Jadi, ketika kita mengamati sesuatu, harus mencoba persesuaiannya. Gitu loh. Bisa jadi ya peristiwanya berbeda-beda tapi memiliki satu kondisi yang sama. Dan kondisi yang sama itu memungkinkan menjadi penyebab bersesuaian. Jadi kita harus mencoba menganalisa secara luas dan detail. Ya, kesamaan-kesamaan, perbedaan-perbedaan, kan begitu loh. Bisa jadi bukan karena dimsumnya, kan gitu loh. Bisa jadi karena metode penyajiannya yang kurang bersih, kurang higienis, kan begitu. Bisa jadi juga lingkungannya, ya, dia makannya di pinggir jalan umpamanya. Pusat perbelanjaan di depan pusat perbelanjaan yang seberang, begitu. Yang berikutnya, bagaimana kita berbicara tentang metode perbedaannya. Jadi persamaan, ya kan? Pe- Persesuaian, ya. Kita perbedaannya, metode of difference. Jika terjadi pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang serupa, dan Y adalah satu-satunya perbedaan di antara keduanya, maka Y dikatakan kemungkinan penyebab E. Nah, kalau tadi kan sama-sama makan dimsum, nah ini Ahmad, Zain, dan Amir, dia sakit perut. Padahal sama-sama makan ikan dan sate, gitu loh. Tapi yang sakit perut kok cuman Ahmad doang. Ketika di tracing, ternyata Ahmad bukan hanya memakan ikan dan sate, tapi ditambah dimsum. Nah ini menjadi penyebabnya. Kenapa dianggap, loh, Zain dan Amir sama-sama makan ikan dan sate tidak sakit perut, tapi kok Ahmad sakit perut? Nah, ditambah dia makan dimsum. Zain dan Amir kan tidak makan dimsum. Nah, kesimpulannya, Ahmad adalah satu-satunya yang makan dimsum dan hanya Ahmad yang sakit. Maka disimpulkan bahwa dimsum itu kemungkinan penyebab penyakit Ahmad. Jadi pola pertama adalah bagaimana kita mencari kesamaannya. Pola kedua bagaimana kita mencoba mencari perbedaan. Gitu ya. Ini lebih lebih eh, diresapi ketika kita pelan-pelan membaca contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana, ya ini yang disebut dengan, ya itu nggak bisa besar ya, yang disebut dengan plausibilitas hipotesis, ya, masuk akal atau tidaknya sebuah hipotesis yang ditentukan oleh konsistensinya dengan paradigma ilmu yang berlaku. Hipotesis yang tidak masuk akal, meskipun kadang terbukti benar, akan sulit diterima komunikasi ilmiah. Gitu. Jadi ketika bicara contoh di sini ketika tanaman sayur pada petak A, ya petak A tuh bidang A, ya tidak tumbuh subur seperti di bidang B. Nah, ini kemasuk akalannya.
Mungkin di peta A dikatakan kurang cahaya, gitu loh. Dengan kurang cahaya, kemasuk akalannya, ya, kalau tanaman itu tidak mendapatkan cahaya, pasti tidak bisa berfotosintesis dengan baik. Maka dia akan mempengaruhi pertumbuhannya. Nah, jadi mencari alasan sesuai dengan akal, logika, rasional manusia. Kenapa dia tidak subur? Atau juga, oh mungkin di petak A tanamannya kurang subur karena tanahnya dahulu kala menggunakan ya garapannya menggunakan pupuk kimia gitu loh. Atau mungkin saluran kondisinya kontur tanahnya yang tidak mengandung banyak air gitu loh. Itu yang masuk akal. Yang nggak masuk akal kan, masa iya kamu nanam tanaman ketika tetangga kamu memutar musik keras-keras bisa menghasilkan tanaman itu tidak bisa berfotosintesa. Nah, ini kan logika kita berpikir. Meragukan, tidak didukung dengan paradigma ilmiah. Kemudian ada jin di pojok kebun. Contoh semalam saya juga melihat pembuktian ya, misalkan di pesulap merah ke Pelabuhan Ratu, kenapa ada larangan menggunakan eh, baju warna hijau? Itu tepat sekali. Ketika saya ke sana juga saya berasumsi yang sama bahwa karena dasarnya dipenuhi dengan lumut, ya tanaman-tanaman kecil laut, sehingga me- me- memancarkan cahaya hijau di laut tersebut. Logikanya kalau ada yang tenggelam atau terseret ombak, dia akan sulit ditemukan. Kenapa menggunakan pakaian hijau? Bukan karena hijau itu kesenangan Nyi Roro Kidul terus ketika Anda pakai baju hijau nanti diambil nyawanya oleh Nyi Roro Kidul, bukan. Kemudian kenapa ketika berenang di pantai selatan itu tidak boleh? Strukturnya berkarang, bukan pasir. Nah, karang ini kalau tergerus dengan air, ombak, selama jutaan miliar kali berapa tahun gitu kan, itu akan menimbulkan tekstur yang tajam, yang lancip. Jadi ketika Anda berenang di dalam eh, pantai di Pelabuhan Ratu, ketika tergulung ombak, langsung tergulung ombak kan tidak terkendali. Ketika kepala Anda atau bagian tubuh Anda terbentur karang tersebut langsung luka, cedera, bahkan menyebabkan kematian. Nah, ini yang menyebabkan secara bagaimana kita menggunakan plausibilitas hipotesis. Bukan karena oh dipakai pakai warna hijau disukai sama Nyi Roro Kidul. Oh, kilometer 97 ke arah Bandung itu karena banyak ada pertapaan. Tidak. Bagaimana ketika kita men-tracing ya, oh jarak dari Bandung sampai Jakarta itu kita lihat manusia itu secara fokus dan konsentrasi menyetir itu berapa menit dia sudah kehilangan konsentrasinya, berapa jam tubuh manusia ini harus relaksasi. Jadi analisanya harus detail. Oh, ketika dari Bandung ke Jakarta itu di kilometer 97 ya. Ketika dari Bandung berangkat dari Pastur sampai kilometer 97 itu memakan waktu 1 jam. Manusia sudah tidak fokus menyetir. Maka dibangun kilometer 97 untuk rest area. Tujuannya itu. Nah, penyebab kecelakaan banyak terjadi. Dia tidak istirahat, konsentrasinya. Bukan dari Bandung mungkin dia nyetir, dari Cilenyi atau dari Garut yang seharusnya istirahat memaksakan dari faktor pengendara.
Belum kita lihat dari faktor kendaraannya. Oh gitu. Kendaraan diceknya kondisi tekanan bannya, kondisi bannya sendiri, kondisi pengeremannya. Belum lagi dari kondisi jalannya. Apakah jalanannya landai, menurun tajam, permukaannya rata atau tidak, kemiringannya sesuai atau tidak. Banyak faktor. Oh, dari sisi iklim, ya di ketinggian berapa ratus kilometer, manusia tuh kadang-kadang kan kita kalau naik naik mobil aja ke puncak kemarin kuping kita terasa bindeng ya. Itu mempengaruhi tidak. Jadi banyak sekali kita mencoba memasukkan ya kemasuk akalan sebuah hipotesis. Nggak tahu nanti ke depan kalau ada penelitian bahwa menyetir dengan apa namanya menyetir kendaraan dengan menggunakan musik yang keras-keras mempengaruhi konsentrasi. Ya belum tahu nanti ada penelitian itu nggak. Ketika orang nyetir mobil dengan musik yang keras, dengan murotal umpamanya, dengan musik koplo, dengan musik jazz mempengaruhi gaya menyetir kita. Nah, belum tahu nanti ada penelitian atau tidak. Nah, paling tidak kita mencoba untuk plausibilitas hipotesis. Bagaimana mengkorelasikan dengan akal sehat kita. Kemudian, nah ini latihan diskusi. Anda mencoba menganalisa kasus tersebut, ya. Tadi ya, ini rangkuman materinya. Ada relevansi kausal dan statistik, ya. Korelasi tidak sama dengan kausalitas. Sebab akibat nggak sama dengan hubungan. Bisa jadi, ya tadi ya, awan hitam tidak selamanya berhubungan dengan hujan, gitu. Tidak menyebabkan hujan juga. Syarat-syarat kausalitas, metode persesuaian, jenis-jenis kausalitas, metode HD, metode perbedaan tadi, dan plausibilitas. Oke, ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman semuanya. Silahkan. Oh, Eh, Kalau ya, dari saya sudah jelas, Bapak. jadi ini sebuah materi yang kita bisa pahami, ya, ketika kita belajar apa, mencoba pelan-pelan membayangkan, pelan-pelan untuk membaca dan tadi saya jelaskan bagaimana apa namanya benang merah dari materi tersebut ya, bagaimana kita mencari kesimpulan, bagaimana kita menyiapkan apa namanya menyiapkan hipotesis-hipotesis dan seterusnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba absen. Saya kaget sih, saya masuk ke simple kok, saya nggak bisa masuk. Ternyata ada batasannya. Hmm, presensi ini kelas 8 ya, ayah saya. Iya, Pak, kelas D. Kelas 8, ya betul. Keperawatan ya, bukan kesmas ya. Oke, saya coba ini pertemuan ke-13 kelas kecil. Kita oke. Tanggal 2 nih ya, betul ya? Betul, Bapak. Ya. Yang tidak hadir siapa? Selain yang apa namanya tadi dispen. Selain yang di-spend, ini hadir semua, Bapak. Hadir semua ya. Oke, berarti saya buat hadir semua ya. Nanti tolong dispennya diupload di dalam Google Classroom ya. Baik, Bapak. Ya, sekalian juga apa namanya? Screenshot. Iya, Oke, baik teman-teman semuanya. Kita coba screenshot dulu deh biar semuanya bisa apa namanya on cam gitu loh. guys, tolong on cam ya, yang masih off cam.
Nggak apa-apa, nggak kelihatan kalau belum mandi di sini kok. Bercanda-bercanda ya. Cahya Trihartanto dari mana nih? Depok ya? Oh, nggak salah dulu ya? Enggak Pak, saya di Jagakarsa Pak. Oh iya, Jagakarsa Depok. Oke, oke, oke. Terima kasih, Tri. Jagakarsa di mana, Tri? Dekat Lenteng Pak. Oh, dekat Rumah Sakit Aulia. Iya dekat situ. Oke, oke, oke. Sudah di screenshot. Sudah, Naila Pak. Levia kurang jelas nih gambarnya. Azahranul Kolbi juga. Baik, teman-teman. Ya, silakan untuk diambil gambarnya. Semoga perkuliahan kita pada pagi hari ini sedikit banyak bisa menambah wawasan kita, memberikan pengetahuan kita, bagaimana kita mencoba bukan hanya kita mempelajari logika-logika dasar berpikir, tetapi kita juga memiliki PR nih sebagai agent of change, ya kan? Jangan sampai apalagi Anda di prodi ke perawatan ya. Ya benar ya, perawatan ya. Iya, Bapak. Nah, Anda bisa mencoba mengedukasi masyarakat Indonesia. Ya, tidak ada tuh yang namanya penyakit itu bisa dipindahkan ke hewan, kan begitu loh. Tidak ada apa namanya eh, pengobatan-pengobatan yang belum bisa dibuktikan secara klinis, kan begitu kan. Nah, kita harus memadukan antara logika berpikir kita dengan empirisme. Bagaimana empirisme ini hanya sebatas kebetulan atau memang sudah sebuah kebenaran. Kan kita harus pelajarin itu. Ya, jangan sampai kalau zaman dulu tuh orang kebelet pup begitu kan. Tri Hartanto nih pasti orang Jawa ya namanya. Tri Hartanto kalau kebelet pup tuh zaman dulu di kampung suruh ngantongin batu. Apa hubungannya ngantongin batu dengan nahan pup? Kan begitu ya. Kemudian juga beranggapan bahwa oh ini tempat ini angker, oh ada suster ngesot, yang ada suster ngesot yang ada cuma di Indonesia doang. Ya, jadi tidak ada mitos-mitos seperti itu. Itu bagaimana kita bisa mengedukasi, ya, bukan hanya Anda belajar, tapi bisa mengedukasi kepada masyarakat Indonesia. Bagaimana kita bisa berpartisipasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita mulai dengan belajar hal-hal yang sederhana, belajar menggunakan daya kritis kita, belajar dengan beranalisa, menganalisa setiap kejadian-kejadian tanpa dengan satu sudut pandang, dari berbagai sudut pandang. Tadi saya katakan ketika di kilometer 97 arah Bandung bukan karena angker sering terjadi kecelakaan, karena kontur jalannya, kelalaian human errornya, kan gitu, kendaraannya. Nah, bagaimana kita mencoba berfilsafat itu, mencoba menambah, memperluas pemikiran kita. Tapi dengan logika, kita mencoba untuk menegaskan. Oh, kemarin ada kasus glamping yang meninggal satu keluarga. Mengikuti nggak berita itu? Aduh, yang diikuti diskon aja sini sama kuliner. Kenapa kok bisa meninggal satu keluarga? Oh, ternyata dia habis apa namanya bakar-bakaran, ya, di dalam tenda gitu loh. Ya, ketika bakar-bakaran itu dia tidak membuka tutup celah udara masuk ke dalam tenda sehingga tenda itu terpenuhi dengan gas hasil pembakaran CO2. Nah, satu keluarga itu tidur di situ dipenuhi dengan gas CO2 sehingga satu keluarga meninggal semua di daerah Magelang pekan lalu. Jadi kita harus belajar berpikir kritis, bukan langsung beranggapan berkesimpulan oh itu tempatnya angker tuh nyari tumbal. Tidak seperti itu.
kita antisipasi. Oh kenapa? Oh ketika kita mau bakar-bakaran itu harus disiapkan sirkulasi udara yang baik. Kan begitu loh. Bagaimana kita mengedukasi dengan baik. Oh kemudian juga eh, posisi geografisnya kan di atas gunung ya, pas kebetulan tertutup kabut ya mungkin dia untuk menghindari rasa dingin yang begitu apa namanya menusuk tulang gitu ya, ditutup tuh semua tendanya padahal harus dibuka agar udaranya bersirkulasi. Baik ya teman-teman, mungkin bisa memberikan sedikit pemahaman dan inspirasi bagi kita semua. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita dengan sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita semua. Dan juga sampaikan salam hormat saya kepada kedua orang tua Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kesehatan yang prima, dan juga selalu diberikan rezeki-rezeki yang halal dan berkah serta berlimpah. Baik, sampai jumpa pada pekan depan. Ya, mohon maaf manakala dalam penyampaian materi ada pilihan-pilihan kata saya yang kurang tepat. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Makasih Bapak. Saya izin ya.